Halo para hentong lover, wibu dan otaku sekalian yang mengatakan jomblo itu pilihan dan anime romance itu adalah jalan ninjaku meskipun menyakitkan. Ya, sesuai judul yang kalian baca lah nyet, kali ini aku bakal merekomendasikan top 10 anime romance di mana MC dipaksa memiliki pengantin part kedua. Dikarenakan part pertamanya itu ramai, jadi aku buatkan ini supaya kalian makin yakin kalau jalan ninja kalian adalah pilihan yang terbaik. Dan mending kita langsung aja ke list rekomendasinya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Wibu Najidewa Warudes. Memory of Chang'an. Ya teman-teman, aku tahu ini adalah donghua dan bukan anime, tapi karena termasuk dalam kategori di video ini, jadi aku rekomendasikan aja cuy. Di sini Putri Mingyue dan Pangeran Li Qian dipaksa menikah karena alasan politik. Pernikahan mereka dimaksud untuk menjadi perantara perdamaian, tetapi perdamaian dalam ikatan mereka tidaklah terjamin. Kisah cinta historis cenderung bermain cepat dan longgar dengan fakta, tetapi serial ini dipuji karena keakuratan sejarahnya. Meskipun Memory of Chang'an penuh dengan intrik politik, drama ini tetap berhasil menjadi kisah cinta yang manis cuy. Drama ini juga indah secara estetika. Selain kisah cinta yang ringan, karakter-karakternya garang dan sangat matang. Perjalanan mereka akan membuat hati yang keras pun hancur. Intinya teman-teman, tonton donghua yang satu ini cuy. Class no Daikirai Najoshi Tuke Konsuru Koto ni Natta. Ya teman-teman, ini adalah anime baru yang akan tayang pada winter 2025. Dan sangat aku rekomendasikan untuk kalian yang jomblonya udah mau mampus nonton anime ini. Di sini ceritanya Saito Hojo, anak SMA yang akan menikah dengan teman sekelasnya. Gadis itu bernama Akane Sakuramori, musuh alaminya. Ini adalah kisah dua orang yang tidak bisa jujur pada perasaannya sendiri. Kisah pasangan yang tak bisa akur bak air dan minyak. Ya teman-teman, anime ini sangat aku rekomendasikan untuk kalian yang udah jomblo sampai mau mampus rasanya. Karena anime ini sangat manis cuy. Dan jangan lupa juga baca light novelnya nyet. Nisekoi. Ya, angkat tangan kalian kalau kalian adalah fandomnya dan pernah ikut war antara gorila dengan kangkue. Di sini, Ichijo Raku adalah siswa SMA yang menjadi satu-satunya pewaris kepala Yakuza keluarga Suegumi. 10 tahun yang lalu, Raku membuat janji rahasia dengan seorang gadis yang dia temui. Mereka berjanji akan menikah jika mereka bertemu kembali. Sejak saat itu, si Raku tak pernah melepaskan liontin yang diberikan gadis tersebut. Suatu hari, seorang gadis cantik murid pindahan bernama Kirisaki Chitoge masuk ke kelas si Raku. Mereka sama sekali tidak memiliki kecocokan. Tak ada saat di mana mereka tidak berperang. Tapi, karena suatu keadaan, si Raku harus berpura-pura menjadi pacar Chitoge. Meski sebenarnya si Raku hanya tertarik dengan teman sekelasnya, Onodera Kosaki, ya kangkue cuy. Dimulailah kisah komedi romantis Raku yang menjalani cinta palsunya. Intinya teman-teman, bagi kalian yang udah pernah nonton, aku saranin sih rewatch lagi. Dan kalau kalian gak kenal dengan anime ini, aku mau pertanyakan kewibuan kalian, cuk. Yarinaushi Rejo wa Ryuteheka wo Koryochu. Jill Savele yang dijuluki Nona Dewi Perang dijatuhi hukuman mati atas tuduhan palsu oleh tunangannya sendiri, putra mahkota Geralde Kleitos. Tepat sebelum eksekusi, waktu berputar kembali ketika dia berusia 10 tahun, saat pesta pertunangannya berlangsung. Untuk menghindari nasib buruknya, dia berusaha membatalkan pertunangannya dengan Geralt dan mengungkapkan kalau dia jatuh cinta dengan Hades Theos Rev, yang tak lain adalah musuh bebuyutannya. Intinya teman-teman, bagi kalian yang menyukai anime romance kerajaan, kalian wajib nonton anime yang satu ini. Apalagi kalau ciwi-ciwi yang suka nengok cowok-cowok tampan, cuk. Psychic Princess. Kyuan Yuzi adalah kambing hitam bagi saudara-saudara perempuannya, dan dia terpilih untuk menikahi pangeran yang mereka semua takuti. Untuk menyelamatkan putri-putri kesayangan mereka, orang tua Kyuan Yuzi mempersembahkannya kepada sang pangeran seperti seekor domba kurban. Kyuan Yuzi dapat melihat roh dan Pangeran Ye memiliki reputasi yang sangat buruk. Ada banyak hal yang dipertaruhkan. Meskipun Pangeran Ye dikatakan sebagai pangeran yang aneh dan brutal, dinamika mereka entah bagaimana berhasil cuy. Kyuan Yuzi menyendiri hampir sepanjang hidupnya karena kemampuannya. Jadi hidupnya berubah total dalam beberapa hal ketika dia dilemparkan ke kehidupan istana bersama pelamar barunya. Intinya teman-teman, anime atau donghua yang satu ini aku rekomendasikan untuk kalian tonton cuy. Ranma Nibun no Ichi. Kisah romantis anime ini terjadi pada seorang ahli bela diri, Ranma yang tergabung di kelas bela diri Saotome. Ketika Ranma berlatih di Tiongkok, dia dan ayahnya mengalami pengalaman buruk jatuh ke dalam mata air terkutuk. Ranma dikutuk jadi perempuan setiap kali terkena dengan air dingin, dan hanya air panas yang dapat mengubahnya kembali menjadi laki-laki. Tetapi bukan itu saja keadaan sulit yang tengah dihadapinya cuy. Tanpa sepengetahuan dirinya, sang ayah sudah mengatur perjodohan dengan putri bungsu Soun Tendo, putri pemilik dojo Tendo.
demi mengamankan perguruan bela diri tersebut. Meskipun keluarga Soun mengetahui keutukan yang menimpa si Ranma, mereka tetap setuju melanjutkan perjodohan tersebut ke jenjang pernikahan cuy. Si Akane, si putri bungsu yang akan dinikahi dengan si Ranma, juga merupakan seorang ahli bela diri yang sangat terampil, namun dia sangat membenci laki-laki. Intinya teman-teman, tonton anime yang satu ini. Dan kalau kalian yang belum tahu, kalau anime ini sudah mendapatkan remake cuy, jadi tonton cuy. Onegai Teacher, sebuah anime lawas yang telah dilupakan dengan storynya yang lumayan unik dan bakalan jarang ditemui bahkan di zaman sekarang. Ceritanya berfokus pada sang protagonis bernama Kei Kusanagi yang menderita suatu penyakit langka yang dapat menyebabkan koma. Kei sendiri menyebutnya dengan sebutan standstill. Itu terjadi setiap kali dia berada di bawah tekanan emosional. Suatu hari, Kei melihat sesosok wanita misterius di sungai yang merupakan alien cantik bernama Mizuho Kazumi, yang ternyata si Mizuho ini merupakan guru di sekolah si Kei. Karena terlibat suatu insiden, Kei dan Mizuho akhirnya menikah. Ya, meskipun ini adalah anime lawas, anime ini sangat aku saranin untuk kalian tonton tentunya teman-teman. Karena ya, anime lawas tahun 2002 cuy, udah lama banget. Dan wajib banget untuk kalian tonton lah cuy. Sosei no Omyoji. Rokuro adalah anak dari keluarga eksorsis, tapi dia lebih suka menjadi seorang penyanyi, pemain sepak bola, atau apapun itu selain menjadi seorang eksorsis. Kedatangan Benio membuat Rokuro dipaksa untuk meningkatkan potensi kemampuan spiritnya. Karena persaingan mereka, keduanya justru mendapat gelar Twin Star Exorcist, dua pejuang tertinggi yang ditakdirkan untuk menikah dan melahirkan prajurit spiritual tertinggi. Itu ya teman-teman. Anime ini wajib untuk kalian tonton tentunya. Dan gak usah banyak bacot. Kalau kalian bosan dengan animenya, tentu saja baca manganya supaya mendapatkan cerita yang lebih lengkap cuk. Sorry demo Sekai wa Utsukushi. Ya teman-teman, kalau kalian lagi nyari anime dengan romansi yang dramanya tipis-tipis, aku saranin tonton anime ini. Di sini, Nike, putri keempat dari kerajaan hujan, juga pemilik dari kekuatan untuk memanggil hujan. Putri Nike melakukan perjalanan ke kerajaan matahari untuk menikah dengan Livius, yang merupakan raja dari kerajaan matahari. Nike baru mengetahui ternyata raja yang berhasil menaklukkan dunia itu hanyalah seorang bocah. Meskipun begitu, pada awalnya mereka merasa asing satu sama lain. Namun perlahan mereka mulai saling memahami dan membangun ikatan yang lebih erat. Dan ya, aku cuma mau bilang aku sangat merekomendasikan anime ini untuk kalian tonton. Dan kalau kalian sudah tonton animenya, aku saranin ya rewatch saja lagi ulang. To Love Ru. Iya, kalau kalian mau melihat MC yang punya keberuntungan soal hal mesum paling hebat, inilah karakter utamanya cuy. Di sini, Yuki Rito, seorang siswa pemalu berumur 16 tahun yang sampai saat ini belum menyatakan cintanya pada Seirinji Haruna, gadis yang dia sukai sejak SMP cuy. Ya, suatu hari saat dia berada di kamar mandi rumahnya, tiba-tiba seorang gadis misterius muncul tanpa mengenakan selai pakaian pun. Gadis itu bernama Lala. Dia datang dari planet Deviluk, di mana dia adalah putri kerajaan cuy. Ya, Lala pergi dari planet tempat tinggalnya karena dipaksa menikah dengan seorang yang tak diinginkannya. Dia memutuskan hanya ingin menikah dengan Rito agar tetap tinggal di bumi cuy. Jadi teman-teman, anime ini sangat aku rekomendasi untuk kalian tonton tentunya. Ya wajib kalian tonton dari season 1 ya cuy. Jangan dari season 2 atau 3, karena anime ini menurutku cukup bagus lah untuk kalian tonton cuy. Worth it lah. Mungkin itu aja yang bisa aku tampilkan di video kali ini. Kalau ada kata-kata yang menyinggung, mohon maaf. Dan jangan terlalu dibawa perasaan. Kita di sini cuma senang-senang aja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Share juga kepada teman-teman kita di luar sana yang membutuhkan rekomendasi anime. Wibu Nejidewa Owaro des. Aku Vesa Sablo undur diri. See you. Bye-bye.